Ya, Kan kebebasan gitu. sipil kita bermasalah. Nah, Tapi kan yang bikin masalah terhadap kebebasan sipil tidak semata-mata negara. ya, tidak semata-mata negara. Warga negaranya pun kadang-kadang saling menekan satu sama lain untuk membuat kebebasan sipilnya Di terganggu. dalam demokrasi liberal, warga negara sama-sama memiliki freedom kan, Iya, kebebasan. iya. Tapi di mana warga negara yang menempatkan kebebasan itu secara rasional Hmm. dan siapa warga negara yang memanfaatkan kebebasan itu justru untuk mematikan. Halo, apa kabar Sobat Forum dimanapun Anda berada? Kembali lagi di podcast Menolak Lupa. Saya Hardi Hermawan dan podcast ini didedikasikan oleh Forum Keadilan TV untuk kita senantiasa merawat ingatan, menolak lupa, terutama dihadapkan pada situasi yang terjadi hari-hari terakhir ini. Dan untuk membahas tentang situasi hari-hari terakhir ini, terutama mengenai seberapa relevan gerakan kaum muda saat ini, saya sudah bersama dengan Dr. Ubaidillah Badrun, analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, yang juga aktivis mahasiswa 98. Apa kabar, Mas Ubaidillah? Baik, alhamdulillah sehat, Mas Benar, Aldi. baik. Baik, kalau fisiknya baik, Kalau fisiknya baik. yang nggak baik itu politik. Di titik mana Anda merasa nggak baik? Ya, dalam demokrasi. Apa problemnya? Demokrasi ya telah melahirkan banyak orang penting, Heeh. tapi orang pentingnya justru membunuh demokrasi sekarang. Loh. Ya, Ini kok maksud Anda demokrasi melahirkan anak-anak yang membunuh demokrasi itu sendiri? betul. Ini kan luar biasa, Mas. Loh kok bisa? Kan teorinya nggak begitu, Seharusnya. seharusnya. Tapi secara empirik, Demokrasi kan selama ini terbukti di beberapa negara demokratis dia sustain. ya, Dia selalu mampu memperbaiki situasinya betul. sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik terus. Mestinya gitu kan? Ya, Indonesia mengalami anomali yang luar biasa. Cuma Indonesia aja? Beberapa negara lain, tapi ini paling parah. Di mana di Karena mana di mana di mana? ya misalnya Amerika, indeks demokrasi memang menurun, Ah, tapi mereka masih ada ruang ruang etik dalam oke liberalisasi oke. politiknya. Sekarang apa yang paling bermasalah dalam demokrasi Indonesia? Kebebasan sipil. Kita bisa ngobrol kayak gini? Oke, tetapi ada kawan lain yang kemudian dilaporkan dan kemudian menjadi persoalan. Seperti Ya, misalnya kan Haris misalnya. dilaporkan kalau misalnya orang merasa nggak suka ya dilaporkan lah. Kalau Iya, ada orang yang merasa nggak suka dengan misalnya kita ngobrol, ada yang nggak suka betul. dengan omongan Mas Ubedillah, melaporkan Oke. karena dia merasa, "Wah itu nggak benar," gitu. Ya itu kan hak, Iya, hukum hak setiap kan? warga negara Iya. kan. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang melaporkan? Kalau dia adalah, semacam warga negara biasa Oke. yang mungkin secara Mhm. legal standing merasa terganggu misalnya, Mhm. itu berarti ada satu proses yang objektif kan. Mhm. Tapi kalau kemudian yang melaporkan adalah bagian dari jejaring kekuasaan dan seterusnya, Mhm. itu persoalan dalam demokrasi. Karena motifnya Karena adalah ada motif untuk me membungkam. membungkam misalnya. Meskipun itu tanda-tanda ya, tetapi Mhm. karena kasusnya tidak tunggal, Mhm. ini Mas Hadi, saya melihatnya ini luar biasa pengaruhnya ke yang lain. Mhm. Eee, Upaya-upaya untuk membungkam kampus, bahkan kita ya kalau saya kasih tahu ya, kemarin kita diskusi agak agak serius tentang negara, tapi Di sampai hari kampus. ini ya, sampai hari ini YouTube-nya tidak boleh ditayangkan. Padahal yang berbicara adalah kaum akademisi, para profesor misalnya, Dan berdasarkan dan dengan data, berdasarkan data berdasarkan dan dengan kajian teoritik. pendekatannya sangat saintifik. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada apa? Self censorship berlaku di Iya, sana. jadi kan ada semacam Ah. ketakutan dari struktur universitas terhadap kekuasaan. Pertanyaan kenapa takut? Karena ada intervensi. Mhm. Apalagi kampus-kampus, negeri yang rektornya terpilih karena suara mayoritas dari kekuasaan gitu. Mhm. Jadi maksud saya itu tanda-tanda bahwa demokrasi dan memang secara secara, ilmiah ada rilis yang dikemukakan oleh The Economist itu, Mhm. bahwa memang kebebasan sipil kita itu rapotnya merah, Ya, kan kebebasan gitu. sipil kita bermasalah. Nah, Tapi kan yang bikin masalah terhadap kebebasan sipil tidak semata-mata negara. ya, Hmm. tidak semata-mata negara. Warga negaranya pun kadang-kadang saling menekan satu sama lain untuk membuat kebebasan sipilnya Di terganggu. dalam demokrasi liberal, warga negara sama-sama memiliki freedom kan, Iya, kebebasan. iya. Tapi di mana warga negara yang menempatkan kebebasan itu secara rasional Mhm.
Dan siapa warga negara yang memanfaatkan kebebasan itu justru untuk mematikan kebebasan untuk berbicara, berpendapat dan lain-lain. Itu yang memungkinkan kemudian dianalisis bahwa warga negara yang mematikan kemerdekaan individu lain adalah bagian dari kekuasaan dalam wajah yang lain. Jadi situasi itu yang membuat kemudian dunia kampus, anak-anak muda menjadi tidak semerdeka di episode masa lalu. Terakhir misalnya saudara Melki, ketua BEM UI misalnya, dia ditelepon oleh orang-orang yang tidak dikenal dan lain-lain. Saya nggak tahu yang operasi siapa. Tetapi kan ini menunjukkan bahwa Melki sebelum diteror secara psikologis misalnya, dia memang mengkritik kekuasaan. Orang berpikir ya bisa jadi bagian dari kekuasaan. Ini kondisi demokrasi yang buruk ini tidak seperti yang kita cita-citakan. Tapi masa segitu saja sudah membuat demokrasi kita jadi buruk? Faktanya itu, Mas Ardi. Bahwa salah satu indikator untuk mengetahui indeks demokrasi kita yang cenderung buruk dan stagnan, kita kan skornya sekitar 6,71. Itu masuk kategori flawed demokrasi. Itu ada indikator-indikatornya untuk menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita buruk. Nah, karena pendekatannya sangat ilmiah, di situ dilihat juga kebebasan sipil, di situ dilihat budaya politiknya dan seterusnya. Nggak bisa dibantah, itu angka-angka semua, dan itu terkonfirmasi secara saintifik. Katakanlah benar, buruk. Demokrasi kita, indeks atau data menunjukkan situasi seperti itu. Betul. Apakah itu memang berpengaruh juga terhadap kehidupan keseharian masyarakat, kesejahteraan warga dengan yang seperti itu? Ada korelasi meskipun tidak langsung. Misalnya, ada masyarakat di satu daerah, dia digusur. Misalnya dalam kasus di mana yang terakhir, Rempang misalnya. Rempang. Misalnya Rempang. Lalu ada orang punya pikiran jernih dan nuraninya tergerak. Dia membela masyarakat Rempang. Dia memimpin demonstrasi. Saya lupa namanya itu, yang gondrong rambutnya itu. Orang Melayu itu ya. Lalu kemudian dia diperkarakan. Dan dia sempat ditangkap. Jadi artinya kebebasan menyampaikan pendapat dalam konteks dia memperjuangkan hak-hak rakyat kan terhambat. Jadi artinya itu ada korelasinya di situ. Tapi kalau gimana argumennya kalau misalnya lah demokrasi kalian tidak terlalu bagus, sedikit banyak kalian agak terhambat dalam menyampaikan pendapat, tapi toh kesejahteraan lebih baik, tapi toh kalian bisa sekolah, kalian bisa mendapat BLT misalnya. Ya, saya kira itu hal yang perlu kita periksa. Apakah betul masyarakat kita sejahtera? Kan kita mesti periksa tuh datanya misalnya. Misalnya, angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan kok. 5%. 5% kisarannya. Angka pengangguran kita ngeri masih. Angka kemiskinan kita, kalau angka resminya sekitar 10% misalnya. Angka kemiskinan 9%, 9, sekian. Itu versinya BPS ya. Kalau versinya Indef yang lain-lain bisa 2 kali lipat dari itu kan. Jadi artinya tidak bisa kita mengeneralisasi bahwa situasi sekarang itu baik-baik saja. Karena fakta empiriknya, pendekatan kita melihat masyarakat itu kan tidak semata-mata kuantitatif. Kita perlu melihat rata masyarakat secara lebih kualitatif misalnya. Misalnya kita melihat bahwa angka bunuh diri kita sekarang naik. Naik. Lalu ada faktor kenapa mereka bunuh diri. Bukan karena faktor mentalitasnya, tapi karena tekanan hidupnya yang berat. Ada seorang anak di Kalimantan, anak muda yang di PHK, dia bercerita sama pamannya, namanya Kristianto kalau nggak salah, bahwa dia baru saja di PHK, tiba-tiba besoknya sudah gantung diri misalnya. Jadi artinya ada hal-hal kualitatif yang mesti kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa melihat masyarakat tidak cukup dengan angka-angka, tapi ada fakta-fakta yang lebih dalam, bahwa penderitaan masyarakat banyak yang mereka simpan, yang mereka sembunyikan. Nah, itu pendekatan yang lebih holistik ya, untuk melihat realitas masyarakat yang sebenarnya. Jadi Anda punya dugaan bahwa selain demokrasi kita bermasalah, indeksnya buruk, kesejahteraan kita juga tidak membanggakan. Betul, stagnan kok. Stagnan. Jadi ini yang membuat Anda mengkritisi betul pemerintahan berdasarkan cita-cita reformasi dulu yang dianggap tidak hal yang tercapai. Kita inginkan di ketika 98 kan
setidaknya kita ingin ekonomi yang baik. Ya, Oke. ya. Korupsi kita berantas. Korupsi hilang. Demokrasi membaik. Demokrasi membaik. Dan seterusnya, hak asasi manusia membaik. Penegakan hukum, keadilan. Faktanya kayak kondisi hak asasi manusia kita. Indeksnya kan cuma 3,3, Mas. Indeks pembangunan manusia. HAM, Indeks hak asasi manusia. Kalau indeks pembangunan manusia juga parah juga, sekolahnya hanya 70-an sekian. 70-an. Dan itu ngeri juga kalau diperiksa. Ternyata rata-rata manusia kita masih SMP. IQ-nya 87. Tingkat pendidikan kita 7 tahun, artinya mungkin sampai SMP. Belum lulus SMP, lalu kemudian PISA kita ada di ranking yang di bawah. Masuk 6 besar tapi paling bawah. Kemudian rata-rata IQ kita juga masuk kategori mengalami gangguan intelektual. Karena rendah itu 90, kita 78, 87. 80. Jadi ngeri. Jadi di Asia Tenggara IQ rata-rata orang Indonesia itu udah paling bawah. Paling bawah. Jadi Anda menilai 25 tahun reformasi itu jauh dari cita-cita itu. Cita-cita, jauh dari harapan. Dari harapan. Jadi apa yang terjadi di tahun 98 sepertinya harus diingatkan kembali. Mimpi kita tentang pada waktu itu. Itu kan kita membayangkan 25 tahun itu kita memasuki episode bangsa yang besar. Itu pembangunan jangka panjang 25 tahun itu dari 98 itu mestinya harus sekarang demokrasi membaik, ekonomi luar biasa, ini negara besar. Oke, ada problem dalam pencapaian cita-cita tidak sesuai harapan, ekspektasinya jauh sekali dari yang sudah dibayangkan. Dan Ubaidah Badrun menawarkan untuk melakukan hal penting lah ya, saya kira. Koreksi terhadap keadaan saat ini. Seperti apa kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ada wajah otoriter baru karena dia tidak sevulgar era Soeharto, tapi cara yang halus, tapi sesungguhnya sedang melakukan tindakan represi. Jadi idenya sama? Sama. Otoriter? Otoriter, tapi wajahnya baru. Ini lebih ngeri loh, Mas. Karena dia bersembunyi di balik undang-undang, dia bersembunyi atas nama demokrat, padahal dia nepotisme. Dia bersembunyi atas nama... Separah itu, Mas?